wa ta'ala wafatkan, ada jadi pemuda diwafatkan, ada sudah ya setengah-setengah tua diwafatkan, ada yang lanjut baru diwafatkan. Semua sudah ditentukan. Karena semua sudah ditentukan dan itu menjadi sesuatu yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak terhadap itu, maka tidak perlu kita mikirkan tentang kematian. Jadi mati itu tidak usah dipikir. Kalau toh kita mati juga, pasti insya Allah ada yang ngurusin kita. Ya. Pasti ada yang mengurusin kita. Apalagi kita tergolong orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang taat beribadah, insya Allah. Dimanapun ketika kita wafat pasti kita diurusin. Tanpa kita minta, itu Pak. Karena masing-masing kita ini, bahkan umat-umat itu, kaum-kaum itu semuanya ada batasan. Walikulli ummatin ajal. Dan tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Tiap-tiap kita pun ini ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika ajal mereka sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa ditunda sedetik pun. Tidak bisa bilang anak belum pulang, jangan dulu mati kan? Ya. Keluarga belum kumpul, jangan dulu mati. Utang-utang belum dilunasi, jangan dulu mati. Tidak bisa. Kalau sudah masanya itu. Wala yastaqdimun, juga tidak bisa didahulukan, tidak bisa. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita masih sehat, jangan berpikir mungkin 20 tahun lagi kita mati. Tidak. Boleh jadi dalam keadaan sehat Allah wafatkan. Ada juga mungkin bertahun-tahun, berpuluh tahun sakit, tidak mati-mati. Ada juga masih muda, sudah diwafatkan. Ada yang sudah tua, sudah baru diwafatkan. Karena masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian itu merupakan perkara yang paling dekat dengan kita. Ya. Jadi kematian itu merupakan perkara yang paling dekat dengan kita. Karena kita tidak tahu berapa jaraknya antara hari ini dengan kematian kita. Boleh jadi hari ini, setelah keluar dari masjid ini, boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi minggu depan, tahun depan. Ya. Tapi kita selalu berharap kepada Allah agar Allah memberikan kita hidup, kehidupan ini diberkahinya, umur diberkahi. Artinya umur itu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan rezeki juga berkah. Jadi rezeki itu berkah, bermanfaat, mendatangkan nilai baik terhadap diri, terhadap tetangga, keluarga, masyarakat, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Itu. Karena begitu banyak orang setelah di kampung akhirat baru mau bersedekah, berbuat amal soleh. Begitu banyak orang pada saat kritis sakaratul maut, ketika Allah memperlihatkan alam sana, Allah membuka tabir, memperlihatkan kehidupan di alam sana, baru dia mau beramal ketika dalam keadaan sakaratul maut. Coba ingat. Apa benar? Iya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
Fa'saddaqa wa kum minas shalihin. Tuh Allah katakan, maka infakkanlah sebagian dari harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Tidak semua, sebagian ya. Kita infakkan, kita sedekahkan, baik keluarga kita, tetangga kita, saudara kita ya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Allah minta agar kita infakkan. Jangan sampai harta itu untuk diri pribadi ya. Sebelum salah seorang di antara kalian ya, tiba masa sakaratul maut, salah seorang di antara kita kedatangan ajal kita, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan orang yang berada dalam sakaratul maut itu berkata, Rabbi, Tuhanku, wahai Tuhanku ya. Barulah kalau di dunia dulu selagi sehat lupa kepada Allah, lupa, dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, dipanggil mari kita dirikan sholat, mari kita mencapai kemenangan, tidak mau. Diajak untuk menang, diajak untuk beruntung. Sementara di dunia kalau kita diajak untuk mencari keuntungan, pasti cepat kita Pak. Ada orang nawari, ayo kita bertransaksi, berbisnis, keuntungannya sekian persen, cepat kita Pak. Tapi ini diajak untuk mendapatkan keuntungan akhirat, tidak mau ya, karena tidak kelihatan. Nanti setelah Allah buka penglihatan kita baru kelihatan. Pada di alam lain baru kita kelihatan. Di dunia ini memang tidak kelihatan. Sebagaimana kita tidak bisa melihat alam mimpi ketika kita duduk begini. Tapi kalau kita berada di alam mimpi, kita juga tidak tahu istri kita di samping. Betul dah Pak? Kalau Bapak tidur sama dengan istri lalu kita bermimpi, pasti kita tidak tahu bahwa istri kita di samping itu. Boleh jadi kita mimpi di alam sana itu lain yang kita lihat. Kita berada di hutan mungkin, kita berada di laut mungkin. Di saat kita mukul mungkin berada di suatu tempat, taruhlah di pinggir jalan, di beton, kita pukul-pukul beton. Setelah sadar ternyata tiang rumah yang kita pukul. Beda alamnya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Baru kita mohon, berharap kepada Allah agar ditangguhkan sedikit. Apa kira-kira yang mau dilakukan orang yang berada dalam sakaratul maut itu, sehingga dia memohon kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya. Fa asaddaqa wa kum minas sholihin. Maka maunya adalah bersedekah, maunya beramal soleh, maunya dia mau sholat, maunya dia mau ke masjid, rajin ke masjid lagi, maunya dia berpuasa, maunya dia berzakat, berinfak, sedekah, itu maunya. Tapi masalahnya udah habis waktu. Sama dengan orang-orang yang berdosa. Ketika nanti di alam akhirat orang-orang yang berdosa itu sangat mengerikan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah sungguh mengerikan, kata Allah di dalam Al-Quran surah As-Sajdah. Biasa enggak Pak salat subuh Jumat baca surah As-Sajdah? Di sini. Nah, situ ada ayat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Alangkah sungguh mengerikan sekiranya kamu melihat
ketika orang-orang yang berdosa, mujrimun, ketika mereka digiring kepada Tuhannya dalam keadaan tunduk takut, dia digiring, Pak. Orang bersalah di dunia ini aja kalau digiring, Pak, ke kantor polisi tunduk ketakutan, Pak. Padahal boleh jadi polisi tadi kawannya lah. Di hadapan jaksa karena merasa salah, dia takut tuh kena dapat hukuman berapa. Padahal boleh jadi yang jaksa itu tetangga. Ketika bergaul di dekat rumah biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah berada di kursi, di meja hijau, tak berani natap lagi. Tuh. Apalagi kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mujrimun tadi, nakisu ru'usim inda rabbi, ketika mereka digiring ke hadapan Tuhan untuk dihisab, mereka dalam keadaan takut, ketakutan, tunduk dalam kehinaan. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat. Allah sudah perlihatkan yang dulu di dunia dikatakan, tapi tidak percaya. Maka hari itu dia baru sadar. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat. Wasami'na, kami telah mendengar. Karena dulu dipanggil tadi dengar. Diajak sholat tidak mau. Ya. Nanti ketika di akhirat diperlihatkan orang-orang yang sholat tuh bercahaya mereka, sinar mereka, wajah mereka penuh dengan cahaya, sehingga dia bisa berjalan dalam kegelapan. Di kampung akhirat nanti tidak ada lagi, Pak, sinar bulan, sinar matahari, tidak ada lagi. Tidak ada lagi PLN, tidak ada. Gelap. Yang membuat orang bisa berjalan karena Allah berikan cahaya. Di depannya taruh cahaya. Cahaya dari mana itu? Cahaya yang dikumpulkan di dunia ini. Makanya kita di dunia ini sering kita berdoa, Allahumma nawwir qulubana, kan? Wa nawwir absarina, wa nawwir asma'ina. Kan biasa kita berdoa begitu. Mohon kepada Allah agar berikan cahaya pada hati, cahaya pada pendengaran, cahaya pada penglihatan. Bukan hanya untuk di dunia, tapi di akhirat. Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia. Tuh. Jadi orang-orang berdosa nanti, orang-orang yang tergolong mujrimin tadi, orang-orang yang berdosa dengan dosa yang melampau, tidak diampuni oleh Allah di dunia ini. Di alam kubur pun belum diampuni, saking banyaknya dosa. Dia memohon kepada Allah, farji'na, maka kembalikan kami ke dunia. Na'mal solehan, kami akan beramal soleh. Jadi pulangkan kami ke dunia walaupun sebentar. Kami mau beramal soleh, kami mau sholat, kami mau ke masjid. Karena di masjid kita sholat, insya Allah nilainya berlipat ganda. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat, Pak, daripada sholat sendiri. 27 derajat dalam hadis sahih. Sholat sendiri dapat 1 kalau diterima. Ya. Bagi kaum laki-laki, ya jangan sampai kita rugi. Sholat di rumah sendiri dapat 1 kalau dapat. Sementara kalau sholat di masjid, sholat fardu di masjid dapat 27 derajat, Pak. 1 derajat itu kata para ulama itu sama dengan 500 tahun perjalanan, Pak. Ya.
Jadi satu derajat yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu 500 tahun itu sama dengan setengah hari Pak di sisi Allah. Jadi kalau kita berbuat baik dan mendapatkan satu derajat, ya, seakan-akan kita sudah mengumpulkan kebaikan 500 tahun Pak. Berarti kita sudah mendapatkan jatah setengah hari di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilai fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dalam surah Sajdah juga. Ya. Allah mengatur urusan-urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan-urusan itu naik kepadanya. Ya, jadi turun naik Pak. Sama dengan roh kita ini. Allah turunkan roh itu datang kepada kita. Nanti suatu ketika roh kita akan kembali. Dia kan kembali naik lagi Pak. Dari mana dia? Dari sana, dari atas. Turun, kemudian akan. Al-Quran datang dari mana? Juga turun dari sana. Dari langit, di atas langit, di Lauhul Mahfuz. Turunkan ke langit dunia, langit pertama. Kemudian diturunkan lagi kepada manusia. Ada suatu masa nanti Al-Quran juga kembali. Kan biasa kita menghafal Al-Quran Pak. Kemudian tiba-tiba ada masa tertentu Al-Quran itu kita lupa. Kira-kira kemana dia? Itu kembali Pak. Nanti kita belajar lagi, kembali belajar, datang lagi kepada kita. Naik lagi urusan-urusan itu. Fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Kembali kepadanya yang sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Jadi logikanya kalau bapak ibu mau masuk surga sehari seharusnya kita beribadah 1000 tahun Pak. Nah, adakah umur kita 1000 tahun? Pertanyaannya, adakah hidup kita di dunia ini 1000 tahun? Sehingga kita bisa mendapatkan satu hari di sisi Allah. Waduh, kalau begitu tidak ada yang bisa kekal. Nah, kalau kita menggunakan cara kita, tidak. Tapi kalau kita menggunakan cara yang telah diturunkan Allah melalui Rasulnya, insya Allah itu. Kita berbuat baik, kita Muslim, kita sudah memilih agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita satu kebaikan jadi 10 lipat ganda. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Itu Pak. Jadi kalau umur kita 50 tahun kita pergunakan beribadah, ya seakan-akan kita sudah 500 tahun beribadah. Ya. Kita berpuasa bulan Ramadan 30 hari. Bapak berpuasa lagi tambahannya 6 hari. Coba kita hitung sama-sama. Dalam hadis disebutkan seakan-akan dia sudah berpuasa setahun. Ya, 30 hari dikali 10 300. 6 hari kali 10 60. 300 ditambah 60 360 hari. Berarti kalau kita udah berpuasa 30 hari bulan Ramadan ditambah lagi 6 hari di bulan Syawal, sama dengan 360 hari kita berpuasa. Berarti setahun. Tuh. Jadi setiap tahun kita bisa berpuasa setahun penuh. Tuh. Begitu enaknya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga sepanjang hidup kita dinilai berpuasa. Maka jangan sampai kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa 29? Apakah 30? Apalagi kalau kita di luar bulan Ramadan kita berpuasa rutin, Kamis, Senin misalnya. Ya. Satu hari sama dengan 10. Kalau rutin setiap
Minggu kita berpuasa, 8 kali kita berpuasa setiap bulan. 8 kali 10, 80. Setiap tahun kita dinilai berpuasa, ditambah 1 bulan Ramadan, ya 300 atau 290, ditambah dengan sunnah-sunnah yang kita kerjakan, Allah menilai sepanjang tahun kita berpuasa. Itu enaknya, Pak. Dan insya Allah keburukan-keburukan kita akan ditutupi kebaikan itu, Pak. Innal hasanati yuzhibu sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu menutupi keburukan, Pak. Kita kan biasa berbuat buruk itu, Pak. Kita biasa berbuat salah. Tapi jangan sampai kita tidak berbuat baik. Kita berbuat baik 1 kali insya Allah dapat 10 poin. Kita berbuat jahat buruk 1 dapat 1. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dan barang siapa yang berbuat 1 keburukan, Allah hanya memberikan 1 sesuai dengan porsi tadi. Jadi kalau kita timbang, mana yang lebih berat, 10 atau 1? Tuh. Masih ada sisa 9, Pak. Jadi insya Allah orang-orang yang beriman, beramal soleh itu pasti masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau cepat-cepat harus banyak iman, amal soleh. Karena sudah menjadi ketetapan Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Masih dalam surah As-Sajdah. La yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Kata Allah, la yastawun, tidak sama. Fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, walahum jannatul ma'wa, bagi mereka surga tempat tinggalnya. Itu jelas, Pak. Nuzulam bima kanu ya'malun,